Om Swastiastu. Selamat datang di UPTD Puskesmas 1, Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kami akan mensosialisasikan beberapa informasi yang ada di puskesmas kami. Hak dan kewajiban pasien atau pengguna layanan puskesmas. Hak pasien atau pengguna layanan puskesmas. 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di puskesmas. 2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. 3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur atau SOP. 5. Memperoleh layanan efektif dan efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Memilih tenaga kesehatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di puskesmas. 8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek baik di dalam maupun di luar puskesmas. 9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya. 10. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan. 11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. 12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya, selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di puskesmas. 15. Mengajukan usul, saran perbaikan atas perlakuan puskesmas terhadap dirinya. 16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. 17. Menggugat dan atau menuntut puskesmas apabila puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18. Mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pasien atau pengguna layanan puskesmas. 1. Mematuhi peraturan yang berlaku di puskesmas. 2. Menggunakan fasilitas puskesmas secara bertanggung jawab. 3. Menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di puskesmas. 4. Memberikan informasi dengan jujur, lengkap, dan akurat, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. 5. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. 6. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan disetujui oleh pasien bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya. 8. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Alur pendaftaran pasien. 1. Pasien menulis nama, ruang layanan yang dituju, serta keluhan pada buku pendaftaran yang telah disediakan di meja informasi.
2. Petugas memanggil pasien secara bergantian, sesuai dengan nomor urut yang tertera pada buku pendaftaran. 3. Petugas menanyakan tujuan kunjungan berobat. Kunjungan pasien baru atau lama membawa identitas pasien seperti KTP, KIA, KK, atau Kartu Jaminan Kesehatan atau BPJS. Alur pendaftaran pasien baru. 1. Petugas memberikan nomor antrian ruang pendaftaran untuk pasien yang belum pernah berkunjung dan pasien yang sudah lama tidak berkunjung ke puskesmas dalam kurun waktu di atas 2 tahun. 2. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan dari ruang pendaftaran. Nomor antrian A40 belakang 1. 3. Pasien menunjukkan identitas pasien seperti KTP, KIA, atau Kartu Jaminan Kesehatan atau BPJS untuk melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran. 4. Kemudian pasien diberikan nomor antrian sesuai ruang layanan yang dituju. 5. Pasien dengan status pembayaran umum atau tidak memiliki jaminan kesehatan diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran retribusi kunjungan rawat jalan sesuai Perda. 6. Kemudian petugas mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan dari ruang layanan yang dituju. Jika pasien memiliki kartu jaminan kesehatan yang terdaftar Vaskesnya di Puskesmas 1 Denpasar Barat, maka pasien akan diberikan nomor antrian dan langsung diarahkan untuk menunggu panggilan dari ruang layanan yang dituju. Alur pendaftaran pasien lama. 1. Petugas memberikan nomor antrian sesuai ruang layanan yang dituju untuk pasien yang sudah pernah berkunjung ke puskesmas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 2. Pasien dengan status pembayaran umum atau tidak memiliki jaminan kesehatan diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran retribusi kunjungan rawat jalan sesuai Perda. 3. Kemudian, petugas mengarahkan pasien untuk menunggu panggilan dari ruang layanan yang dituju. 4. Jika pasien memiliki kartu jaminan kesehatan yang terdaftar Vaskesnya di Puskesmas 1 Denpasar Barat, maka pasien akan diberikan nomor antrian dan langsung diarahkan untuk menunggu panggilan dari ruang layanan yang dituju. Alur pendaftaran pasien gawat darurat. 1. Pasien langsung masuk ke ruang tindakan untuk dilakukan pemeriksaan awal. 2. Di ruang tindakan, petugas melakukan pemeriksaan apakah pasien tersebut memerlukan tindakan langsung atau harus dirujuk ke rumah sakit. 3. Petugas ruang tindakan meminta pengantar pasien untuk melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran. 4. Petugas ruang pendaftaran melakukan pendaftaran dengan mendata identitas dan jaminan kesehatan pasien, kemudian mengikuti alur pendaftaran pasien. 5. Pengantar pasien dipersilakan kembali menuju ruang tindakan. Alur pelayanan. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang tindakan untuk dilakukan pemeriksaan awal. Alur pelayanan selanjutnya seperti dijelaskan di dalam alur pendaftaran pasien gawat darurat.
pengunjung yang mengambil obat TB dan pemeriksaan VCT dipersilakan langsung menuju ruang TB dan VCT. Pengunjung yang tidak dalam kondisi gawat darurat atau tidak menggunakan layanan TB atau VCT diwajibkan untuk mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan seperti dijelaskan di dalam alur pendaftaran pasien baru dan pasien lama. Setelah mendapatkan nomor antrian ruang layanan yang akan dituju, ruang layanan akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian yang dibawa pasien. Jika setelah dilakukan pemeriksaan dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka petugas akan melakukan rujukan internal di puskesmas. Apabila keluhan tidak dapat ditangani di Puskesmas 1 Denpasar Barat, maka petugas akan melakukan rujukan ke rumah sakit dengan dibuatkan surat rujukan. Kemudian, apabila pasien mendapatkan obat dari hasil pemeriksaan, petugas akan memberikan resep yang dapat diambil di ruang farmasi. RS rujukan. Berikut merupakan daftar rumah sakit rujukan di Kota Denpasar. Rumah sakit khusus, rumah sakit swasta, rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit milik TNI, dan rumah sakit milik Polri. Waktu pelayanan: hari Senin sampai dengan hari Kamis buka pukul 8 sampai dengan pukul 12 WITA.
Hari Jumat buka pukul 8 sampai dengan pukul 10.30 WITA. Hari Sabtu buka pukul 8 sampai dengan pukul 11.30 WITA. Hari Minggu atau hari libur tutup. Jadwal pelayanan. Pelayanan umum setiap hari kerja. Pelayanan gigi setiap hari kerja. Pelayanan ibu hamil setiap hari kerja kecuali Selasa dan Kamis. Pelayanan ibu nifas setiap hari kerja. Pelayanan KB setiap hari kerja kecuali IUD setiap Selasa dan Kamis. Pelayanan IVA atau Pap smear setiap Selasa dan Kamis. Pelayanan anak setiap hari kerja. Pelayanan imunisasi setiap Selasa sampai dengan Sabtu atau sesuai dengan jenis vaksin. Pelayanan TB dan kusta setiap hari kerja. Pelayanan VCT setiap hari kerja. Pelayanan IMS setiap hari kerja. Pelayanan konsultasi gizi setiap hari kerja. Pelayanan konsultasi rehidrasi oral setiap hari kerja. Pelayanan konsultasi remaja setiap Selasa dan Kamis. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan setiap Jumat atau dengan perjanjian. Pelayanan konsultasi berhenti merokok dengan perjanjian. Pelayanan laboratorium setiap hari kerja. Pelayanan farmasi atau obat setiap hari kerja. Pelayanan tindakan sederhana setiap hari kerja. Pelayanan calon pengantin setiap Selasa dan Kamis. Pelayanan perawatan, dukungan, dan pengobatan setiap hari kerja. Tarif pelayanan. Berikut merupakan tarif pelayanan berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2011. 1. Kunjungan rawat jalan. 2. Pemeriksaan dan tindakan. 3. Pelayanan gawat darurat. 4. Tindakan bedah. 5. Tindakan THT. 6. Tindakan mata. 7. Tindakan gigi. 8. Pelayanan kebidanan dan kandungan. 9. Pelayanan bayi dan anak. 10. Pelayanan KB. 11. Pelayanan laboratorium. 12. Ambulans. Jenis-jenis pelayanan. Pelayanan kesehatan umum. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan ibu. Pelayanan KB. Pelayanan IVA atau Pap smear. Pelayanan kesehatan anak atau MTBS. Pelayanan imunisasi. Pelayanan TB dan kusta. Pelayanan VCT. Pelayanan IMS. Pelayanan konsultasi gizi. Pelayanan konsultasi rehidrasi oral. Pelayanan konsultasi remaja. Pelayanan konsultasi kesehatan lingkungan. Pelayanan laboratorium. Pelayanan farmasi atau obat. Pelayanan tindakan sederhana. Pelayanan konsultasi berhenti merokok. Pelayanan calon pengantin. Jaring emas. Perkesmas atau kunjungan rumah. Mobile VCT. Posyandu balita. Posbindu. Promosi kesehatan. Kesehatan lingkungan. KIA dan KB. Gizi. Upaya kesehatan jiwa. UKS, UKGM dan UKGS. Upaya kesehatan olahraga.
pelayanan Sulinggih, upaya kesehatan lanjut usia, upaya kesehatan kerja. UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat memfasilitasi pelayanan terhadap pasien bila adanya hambatan, seperti hambatan fisik, budaya, bahasa, kebiasaan, dan hambatan lainnya. Penanganan untuk pasien dengan hambatan fisik yaitu tersedianya fasilitas parkir disabilitas yang dibatasi dengan tiang besi, tempat tunggu khusus pasien berkebutuhan khusus, ram atau tangga landai, kursi roda, serta pendampingan oleh petugas bagi pasien berkebutuhan khusus yang tidak didampingi keluarga. Penanganan untuk pasien dengan hambatan bahasa dan budaya yaitu dengan menggunakan bantuan penterjemah, baik dari staf puskesmas atau pengunjung puskesmas yang mampu menerjemahkan untuk membantu kelancaran pendaftaran dan pelayanan. UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat menerima berbagai keluhan dan saran terkait pelayanan puskesmas. Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui kotak saran yang telah disediakan, SMS pengaduan atau WhatsApp, dan sosial media Puskesmas 1 Denpasar Barat. Pasien dapat mengisi formulir keluhan dan saran yang telah disediakan, kemudian pasien memasukkan formulir yang telah diisi pada kotak saran. Keluhan dapat disampaikan setiap saat. Keluhan akan ditindaklanjuti dengan durasi penyelesaian 2 kali 24 jam. Hasil tindak lanjut dicatat dalam register, dipasang pada papan pengumuman, dan disampaikan dalam rapat rutin puskesmas. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada pelayanan kami. Kritik dan saran Anda sangat membantu dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan di UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Semoga lekas sembuh dan salam sehat. Om Santi 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 Om.